Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatidzah, para orang tua kita yang hadir pada pagi hari ini, kita doakan semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. DKM Masjid Al-Muqarrabin beserta seluruh pengurusnya yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir karena satu halangan, kita doakan selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh, semoga selalu dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah, berkat rahmat taufik hidayah beserta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini telah memasuki bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu syahrul hurum, di mana umat Islam yang diberikan oleh Allah istitoah, kemampuan, saatnya untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita doakan semoga seluruh muslimin dimanapun berada yang saat ini atau bulan ini, tahun ini mendapatkan istitoah, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, kita doakan semoga selalu sehat walafiat, pelaksanaan ibadah hajinya, umrohnya dijadikan haji dan umroh yang mabrur dan mabrurah. Salawat beserta salam tercurah dari bahan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, pembahasan kita lanjutkan tentang fi sifati firasihi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang tempat istirahat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firas atau dikenal dengan tempat tidur atau kasur yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita pelajari, perlu kita ketahui, dan di situ nanti akan bisa menjadikan uswah, keteladanan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini agar bisa ittiba, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firasun min adami khashwatu lifun tuluhu dira'ani aw nahwuhuma wa arduhu dira'un wa sibrun aw nahwuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan beliau mempunyai tempat istirahat atau firas atau tempat tidur, yang dimana dalam tempat tidur tersebut Rasulullah mempunyai kasur, ataupun kasur ini dinyatakan adalah terbuat dari kulit, ya, kulit, karena zaman itu adalah memang banyak dimanfaatkan dari menyembelih unta misalnya, kemudian nanti kulitnya adalah disamak, ya, kemudian dimanfaatkan. Di antaranya adalah Rasulullah menggunakan kasur yang terbuat dari kulit, kemudian di dalamnya ini diisi sabut, ya, kalau boleh dikata, kalau kita ada pohon kelapa itu ada sabutnya, kemudian kalau di sana adalah sabut dari pohon kurma. Ini dalam kondisi kesederhanaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lapisan luarnya adalah berupa kulit yang telah disamak, kemudian di dalamnya adalah diisi sabut, ditata dengan begitu rapi, kemudian itu yang dijadikan tempat Rasulullah beristirahat, alasnya seperti itu.
Kemudian juga disifati, diterangkan dengan rinci, tuluhu dira'ani, panjangnya 2 dhira'. Ya. Kemudian au nahwihima wa arduhu dira'un wa sibrun. Kemudian lebarnya 1 dhira' lebih 1 jengkal. Jadi seperti kita menggunakan kasur untuk 1 orang itu yang panjangnya mungkin ya sekitar 1,5 meter gitu, kemudian lebarnya ya sekitar 60 cm. Ini yang dipakai Rasulullah setiap saat untuk beristirahat itu. Dari kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan sesuatu yang istimewa, begitu mudah. Kalau beliau mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau memberikan uswah, memberikan keteladanan bagi kita sebagai umatnya untuk menata kehidupannya yang begitu sederhana. Wa su'ila Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Sayyidah Aisyah ini ditanya, maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitiki qalat min adamin khashwatu lifin. Jadi pernyataan keterangan bahwa Rasulullah itu tempat tidurnya begitu sangat sederhana pernah juga ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah. Beliau adalah sebagai istri beliau, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membuktikan apakah seperti itu tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jawabannya sama seperti keterangan yang di atas, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alas untuk beliau istirahat yaitu dari kulit, kemudian di dalamnya terisi dengan sabun. Ini kondisi kesederhanaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan wa anha radhiyallahu taala anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, dakhalat alayya imra'atun minal ansor. Suatu ketika Sayyidah Aisyah ini mendapatkan tamu. Tamu tersebut dari sahabat Ansor, artinya dari istri sahabat Ansor. Bertamu kepada Sayyidah Aisyah, berarti beliau adalah masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah berada di tempat itu. Kemudian fara'at firasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatifatan masniyatan wa ba'asat ilayya bi firashi ashwatus su wa taqala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadza ya Aisyah, qultu ya Rasulullah fulanatul ansariyatu taqalat fara'at firasaka fa ba'asat ilayya bihadza wa qala tutihi ya Aisyah wa wallahi law syi'tu la ajrallahu ta'ala ma'i jibalu dhahab wal fiddah. Di suatu riwayat dinyatakan bahwa sahabat istri sahabat Ansor itu datang ke rumah Sayyidah Aisyah, kemudian pada saat itu menyaksikan bagaimana tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesederhanaannya itu. Kemudian dia pulang, setelah pulang dia menyuruh seseorang mengantarkan kasur yang indah, yang bagus, ya, yang berbulu, ya, kemudian diisi dengan apa? Diisi dengan bulu-bulu yang sangat indah, kemudian terasa empuk pada saat itu. Kemudian pada saat sudah ditata oleh Sayyidah Aisyah, karena ini diberikan hadiah oleh seorang dari istri seorang sahabat Ansor, setelah dirapikan, ditata untuk ditempati Rasulullah SAW beristirahat, pada saat itu Rasulullah menyaksikan tempat tidurnya sudah lain, indah, begitu bagus. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ma hadza ya Aisyah, apa ini wahai Aisyah?
Kemudian dijawab oleh Sayyidah Aisyah, telah datang seorang wanita dari istri sahabat Ansor, kemudian masuk ke rumah ini dan melihat kondisi tempat tidurmu ya Rasulullah yang sangat sederhana itu. Kemudian dia pulang setelah dia mengutus seseorang memberikan hadiah untukmu agar bisa digunakan untuk engkau beristirahat. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, faqala ruddihi ya Aisyah. Ya, kembalikan lagi. Artinya dikembalikan seperti semula, yakni kasur yang lama. Jadi enggak mau menggunakan kasur yang indah, yang empuk berbulu, kemudian di dalamnya terisi bulu-bulu yang indah. Rasulullah tidak mau. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Fa wallahi lau syi'tu, demi Allah wahai Aisyah, jikalau aku menghendaki meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la ajrallahu taala ma'i jibalud dhahab wal fiddah. Jikalau aku mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, gunung aku minta untuk dirubah menjadi emas dan perak, saat itu juga Allah akan memberikannya. Ini adalah Rasulullah diberikan fasilitas yang hebat oleh Allah, tapi tidak pernah digunakan untuk di dunia. Beliau mengajarkan kepada kita sebagai umatnya agar hidup kesederhanaan dan lebih mengutamakan tentang kepentingan akhirat. Karena di akhirat nanti hakikat yang Allah akan berikan kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa bagi kita adalah orang-orang yang nantinya akan diberikan oleh Allah kemuliaan di akhirat. Ada lagi satu riwayat Masya Allah yang ini adalah menggetarkan hati, ya. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ghurfatin ka'annaha baitun hammam wa huwa na'imun ala hasirin qad atharra bi jambihi fa bakaitu fa qala ma yubkika ya Abdullah. Qultu ya Rasulullah, Kisra wa Qaisaru yatadawuna alal khuzzi wad dibas wal harir wa anta naimun ala hadzal hazir wa qad athara bi jambika faqala wala tabki ya Abdullah fa inna lahumud dunya wa lanal akhirah. Suatu ketika disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah itu tidur. Kalau tadi diceritakan yang pertama adalah menggunakan kasur yang luarnya adalah berupa kulit, kemudian dalamnya adalah sabut. Kemudian ini adalah disaksikan oleh Ibnu Mas'ud di salah satu tempat yang khusus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidur kemudian tidak menggunakan kasur, Pak, tapi menggunakan alas, kalau di kita adalah tikar, ya. Menggunakan tikar, dan tikarnya ini adalah terbuat dari daun-daun kurma yang dirajut, yang ditata. Kemudian pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di tempat itu, saat beliau terbangun itu tangan beliau, pipi beliau itu adalah ada bekas, Pak. Ada bekasnya tikar tersebut. Jadi di tangan beliau ada bekasnya tikar, kemudian di pipi beliau yang mulia ada bekasnya tikar. Saat Ibnu Mas'ud melihat itu, beliau menangis tentang kehidupan Rasulullah yang sangat sederhana itu. Kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, ya Rasulullah, bukankah telah kita saksikan bagaimana para raja-raja Rom, para kaisar-kaisar di sana, mereka punya tempat yang mewah, yang megah, tempat tidurnya yang indah. Bagaimana tentangku ya Rasulullah? Hanya tidur di sebuah tikar yang terbuat dari daun-daun kurma. Itu yang menjadikan kesedihan kepada Sayyidina sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ketika itu Rasulullah memberikan teguran kepada Ibnu Mas'ud. Faqala fala tabkiki ya Abdullah
Jangan kau menangisiku. Jangan kau meratapi tangisan-tangisan itu di hadapanku karena aku seperti itu. Tahukah engkau fa inna lahumud dunya walana al-akhirah. Tahukah engkau kemewahan-kemewahan dunia ini memang Allah kehendaki untuk mereka di dunia, dan nanti bagi kami, bagi kita semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di akhirat. Jadi ini adalah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kehidupan kita dalam kesederhanaan. Ada lagi satu riwayat yang dinyatakan oleh Sayyidah Hafsah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kain panjang. Kainnya rada tebal gitu, agak panjang. Kemudian Rasulullah juga menggunakan kain itu suatu ketika untuk beristirahat. Pada suatu ketika dilihat oleh Sayyidah Hafsah bahwa kain itu hanya dilipat menjadi dua lapis, ya. Jadi kain panjang itu dilipat hanya dua lapis. Kemudian beliau merubahnya, ya. Beliau merubahnya yang kain tersebut menjadi dilipat menjadi 4 lapisan, jadi rada tebal. Kemudian setelah itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memeriksa tentang kain tersebut, sehingga Rasulullah beristirahat di atas satu balai yang dimana di situ diberikan kain yang ada 4 lapisan tersebut. Kemudian Rasulullah istirahat. Kemudian pada saat pagi harinya beliau menanyakan, apa yang kamu lakukan di tempat tidurku? Kemudian beliau menjawab bahwa kain yang biasa 2 lapis itu kemudian aku rubah menjadi 4 lapis. Kemudian beliau menjawab, ini menjadikan suatu hambatan sehingga aku bangun untuk malam hari itu agak terlambat. Jadi beliau menikmati cuman lapisan 4 itu tadi menambah kenikmatan dalam tidur sehingga menjadikan asbab bangunnya itu agak terlambat, bukan meninggalkan, agak terlambat. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh bahwa kenikmatan-kenikmatan yang di dalam dunia ini hakikatnya di dalam kehidupan ini boleh-boleh saja kita nikmati, tapi jangan sampai menjadi hambatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian meminta kepada Sayyidah Hafsah untuk mengembalikan lagi. Artinya disuruh kembalikan 2 lapis lagi, jangan 4 lapisan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini kisah-kisah tentang kehidupan Rasulullah, bagaimana kesederhanaannya. Rasulullah selalu memikirkan tentang urusan-urusan akhirat. Maka ini yang kita harus usahakan untuk kita mengamalkannya juga. Bukan berarti kita dilarang untuk tidak menggunakan kasur yang empuk, tidak menggunakan selimut yang bagus, dipersilahkan saja. Akan tetapi jangan sampai itu menjadikan penghalang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru membangkitkan semangat kita untuk semakin sempurna di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi ibadah kita semua, diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu ittiba mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad, juga hidup dengan kesederhanaan, dan juga jangan sampai kita adalah tafakhur, kesombongan, kemewahan-kemewahan yang menjadikan asbab semakin jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah yassartah ya arhamar rahimin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.